Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi, yaitu coaching. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan, kodrat, atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Apa itu coaching? Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Bagaimana pentingnya keterampilan coaching bagi guru? Coaching sangat penting sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid. Masalah-masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran serta dapat menurunkan potensi murid, maka akan dapat diatasi. Pengembangan diri akan dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Bagaimana membedakan mentoring, konseling, dan coaching? Mentoring. Dalam mentoring, seorang teman, guru, pelindung, atau pembimbing yang bijak dan penolong menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Konseling. Dalam konseling, seorang guru atau teman menggali masalah-masalah yang dialami masa lalu dan membantu menyelesaikan masalahnya. Coaching. Ya, dalam coaching, seorang coach mengajukan pertanyaan untuk menggali kemampuan dan mendorong coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Apa saja kompetensi dasar yang harus dimiliki guru sebagai seorang coach? Yang pertama adalah keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Bagaimana komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar coaching? Yang pertama adalah hubungan yang saling mempercayai. Dan kedua, menggunakan data yang benar. Ketiga, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. Dan keempat, rencana tindak lanjut atau aksi. Aspek berkomunikasi apa saja yang perlu dipahami dan dilatih untuk mendukung praktik coaching? Yang pertama adalah komunikasi asertif, kedua pendengar aktif, yang ketiga bertanya efektif, dan keempat umpan balik positif. Bagaimana membangun keselarasan berkomunikasi yang dapat dilakukan seorang coach? Yaitu menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. Lalu bagaimana menjadi pendengar aktif? Yaitu dengan melakukan kontak mata, mendengarkan lawan bicara, ulangi apa yang Anda dengar, anggukan kepala, fokus kepada apa saja yang dikatakan, beritahu lawan bicara jika kamu mengerti atau tidak mengerti, ajukan pertanyaan dan merespon dengan bahasa tubuh yang tepat. Dan bagaimana bertanya yang efektif dibuat oleh coach? Yaitu yang pertama dengan membuat pertanyaan terbuka. Kemudian buat pertanyaan yang berfokus pada tujuan. Yang ketiga, buat pertanyaan yang reflektif. Dan keempat, buat pertanyaan yang mengeksplorasi. Kelima, buat pertanyaan yang mengukur. Dan yang terakhir adalah dengan membuat pertanyaan aksi. Bagaimana umpan balik yang diberikan coach?
langsung diberikan saat komunikasi, spesifik fokus pada apa yang dikatakan dan faktor emosi, dan juga apresiasi yaitu menyertakan motivasi positif. Lalu bagaimana tahapan coaching model Tirta? Iya, model Tirta. T yaitu menentukan tujuan, I identifikasi masalah, R rencana aksi, dan tanggung jawab. Coaching menuju merdeka belajar. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Guru Penggerak Indonesia Maju.